Pak Wamen Aldo, karena kan sobat-sobat Gakum ini banyak bekerja di lapangan, juga para aktivis-aktivis lingkungan, ya. Kemudian juga teman-teman dari generasi milenial dan Gen Z atau Gen Z, ya. Ada pesan-pesan khusus Pak atau quotes lah buat mereka. Dulu ada mispersepsi, menjaga hutan itu seolah-olah kita hanya menjaga tegakan kayu yang bisa dijadikan uang kan? Kita lupa bahwa ekosistem hutan itu menyajikan jasa ekosistem macam-macam yang bisa dinikmati oleh manusia, makhluk hidup lainnya, bahkan lintas negara. Kalau tinggal satu pohon yang ditebang, kemudian tinggal setitik air yang diminum, maka Anda baru sadar bahwa tumpukan uang itu nggak punya arti apa-apa. Ya kan gitu. Selamat siang, Pak. Saya panggil Pak Aldo ya, atau Bro Aldo. Silakan. Selamat siang Pak Dirjen Gakum selaku host dan juga sahabat Gakum dimanapun berada. Senang bertemu Anda semua. Ya, banyak sudah mengenal Pak Dr. Aldo Dohong, ataupun saya selalu memanggil beliau adalah Bro Aldo. Kadang-kadang kalau kami berdua, ya, karena kami teman sangat dekat dengan Bro Aldo ini. Pak Wamen Aldo, bisa ceritakan sedikit Pak Wamen Aldo, kenapa sih Pak Wamen Aldo Dohong dipanggil Aldo? Jadi sebetulnya itu hanya untuk mudah diingat. Nah, itu singkatan dari Aldo Dohong, kan tinggal Aldo, itu aja sebetulnya. Ini kalau kita mendengar ini menarik ini. Pak Aldo Dohong ini ternyata memang seorang marketing juga, bisa membranding. Jadi beliau membranding nama beliau Aldo Dohong menjadi Aldo, sehingga mudah dikenal. Jadi, maka saya selalu manggil beliau adalah Wamen Aldo, ataupun kadang-kadang kalau berdua kami manggil beliau adalah Bro Aldo. Pak Wamen Aldo, ya. Kami melihat Pak Wamen ini sangat concern ya berkaitan dengan mangrove dan juga gambut, ya. Khususnya gambut. Saya ingin menanyakan gambut, ya. Bisa ceritakan pada kami Pak Wamen Aldo, mengapa di mata Pak Wamen itu gambut itu sangat-sangat penting dan Pak Wamen tertarik bahkan jatuh cinta katanya dengan gambut. Baik, terima kasih. Pertama, kenapa saya tertarik dengan gambut? Karena saya masa kecil sampai dewasa saya tinggal di wilayah gambut. Itu satu dulu alasannya. Artinya saya tinggal di lingkungan gambut. Dan yang kedua, gambut itu merupakan sumber daya yang luar biasa, tetapi juga dia sangat fragile, sangat rentan kalau terjadi gangguan. Jadi kalau kita bicara gambut, sebetulnya interaksi dari 3 elemen pokok, yaitu pertama adalah air, yang kedua adalah substrat atau tanah gambutnya sendiri, dan yang ketiga adalah vegetasi di atas gambut. Nah, 3 elemen ini membentuk satu kesatuan yang sangat solid, sehingga dia menciptakan yang namanya fungsi kimia, biologi, sosial ekonomi, ekologi dalam satu kesatuan. Nah, gambut itu sendiri adalah sebetulnya bahan organik yang berasal dari jatuhan atau reruntuhan pohon, dahan, batang pohon yang jatuh ke dalam areal yang biasanya terdepresi atau ada airnya di situ dan mengalami proses dekomposisi jangka panjang, ya. Proses pelapukannya sangat lambat. Kenapa terjadi sangat lambat? Karena dia airnya pada umumnya adalah sangat masam, ya, atau pH-nya sangat rendah. Sehingga tidak banyak bahan pengurai organik yang bisa mengurai dia secara cepat. Nah, gambut ini sendiri seringkali diidentikan sebagai batu bara muda atau karbon muda, gitu ya. Sehingga fungsi kenapa itu sangat penting tadi, fungsi dia dalam rangka pengendalian perubahan iklim karena dia menyimpan karbon. Dia fungsi kedua adalah menyimpan air tawar yang luar biasa, karena sering dikatakan ekosistem gambut itu 90%-nya air. Kemudian dia juga menyimpan biodiversity yang luar biasa, baik flora maupun faunanya, sehingga
penting dari sisi pengendalian perubahan iklim, penting dari sisi pengendalian preservasi atau penyimpanan air tawar, penting juga untuk biodiversity. Dan kenapa saya tertarik berikutnya ya karena Indonesia berdasarkan data saintifik, Indonesia itu pemilik gambut tropis terluas di dunia. Jadi kita berdasarkan data Kementerian Pertanian itu 14,3 juta hektar lahan gambutnya sendiri. Kalau kita bicara dengan kesatuan hidrologis gambutnya berdasarkan data KLHK ada 24 juta hektar lahan gambut yang ada, kesatuan hidrologis gambut yang ada di Indonesia ini secara keseluruhan. Ya. Dan yang terbesar tentu Papua, Riau dan Kalteng. Nah, saya karena lahir di Kalteng, saya tahu betul gambut itu penting. Itulah yang membuat saya tarik. Kedua, berikutnya sebetulnya dulu gambut itu dalam kondisi yang sangat pristine, ya asli, itu ya tadi menyimpan bermacam-macam bermanfaat, baik langsung maupun tidak langsung untuk ekonomi manusia, livelihood ya, sumber mata pencarian, untuk pengendalian iklim, untuk lain-lainnya termasuk air. Sehingga dulu sumber mata pencarian masyarakat itu di samping kayu juga ya, dari gambut itu ada kayu ramin, meranti, alstonia, tepulai, ada belangiran dan lain-lainnya, juga sumber perikanan yang luar biasa gitu ya, sebelum dia mengalami kerusakan. Gitu ya. Ini menarik tadi Pak Wamen menyampaikan begitu pentingnya ekosistem gambut Pak Wamen ya, baik untuk lingkungan maupun kehidupan masyarakat di sekitarnya, termasuk karena Indonesia itu memiliki lahan gambut yang sangat luas, 14,3 juta hektar. Jadi ini satu ekosistem penting harus kita jaga, kita rawat. Tentu kita harus kita manfaatkan Pak Wamen ya, karena dia punya fungsi yang penting. Tapi Pak Wamen menyampaikan bahwa saat ini juga ada tantangan. Salah satunya adalah gambut itu mulai ada yang rusak. Dan saya lihat Pak Wamen, concern Pak Wamen ini sangat-sangat tinggi ya. Termasuk beliau itu ya melakukan studi ataupun untuk disertasi beliau di Queensland University Pak Wamen ya, Pak Wamen Aldo ya, berkaitan dengan ya bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk merestorasi lahan gambut yang sudah rusak ya, khususnya beliau mengambil tempat studi, area studi di Kalimantan Pak Wamen ya. Tadi bisa kami sampaikan kepada sobat-sobat Gakum ya, ini Pak Wamen Aldo, itu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah ya, terjadinya ataupun perusakan terhadap peatland kita, termasuk juga Pak Wamen Aldo bagaimana upaya kita merestorasi ya kawasan-kawasan gambut ataupun ekosistem gambut yang begitu pentingnya bagi lingkungan hidup, masuk juga bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat di sekitar tersebut, tapi juga masyarakat dunia. Karena kan gambut dia punya kemampuan besar untuk melakukan carbon sink dan juga dia merupakan juga carbon storage Pak ya. Nah, ini bisa jelaskan Pak Wamen kepada sobat-sobat Gakum, karena ini penting semua. Sobat Gakum dimanapun berada, kita mendengarkan langsung dari Wamen, Wakil Menteri Aldo, ya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya Pak. Saya manggilnya beliau ada Bro Aldo, ya. Ini mau dijelaskan Pak Wamen. Ini orang asli langsung ini, ahlinya. Jadi kita mendatangkan ahli akan bicara tentang gambut. Kami silakan Pak Wamen Aldo. Terima kasih. Sebelum saya bicara bagaimana cara ngatasin kerusakan gambut atau bagaimana cara merestorasi gambut, saya bicara dulu sebetulnya apa sih yang menyebabkan driver dari degradasi gambut itu. Berdasarkan hasil penelitian saya beberapa tahun yang lalu, sebetulnya ada beberapa driver utama terjadi kerusakan gambut itu. Yang pertama tentu adalah konversi hutan rawa gambut menjadi peruntukan lain, ya. Itu satu. Misalnya untuk pertanian, nanti kita ambil contoh di Kalimantan Tengah pernah dibuka 1 juta hektar. Untuk perkebunan sawit, kemudian untuk lain-lainnya. Yang kedua, drivernya atau penyebab utamanya karena dulu pertama sih kegiatan logging. Karena logging
yang dilakukan di gambut, karena itu tadi ada kayu-kayu ekonomis bernilai tinggi ya, seperti meranti, ramin, ya, belangiran, sorea, macam-macam itu. Nah, yang jadi masalah logging dan pertanian atau konversi ke penggunaan lain ini disertai dengan membangun drainase, pengeringan gambut, kanal-kanal dan sebagainya. Sehingga tadi kalau kita bangun kanal di lahan gambut yang tadinya dia seperti spon nyimpan air, ya, gudang air, kita iris-iris, maka air di gambut itu keluar dari ekosistem gambut. Nah, gambut yang airnya mengalami drainase begini, muka airnya kan turun nih. Sehingga gambut yang selalu sejatinya tetap basah, lembab, ya, selalu ada airnya menjadi kering. Karena muka air turun, maka substrat gambutnya terekspos. Nah, tadi saya bilang 60% gambut itu sebenarnya bahan organik. Ya. Kayu kasar, kayu dahan ranting, macam-macam yang tersimpan di dalam kondisi selalu basah dan lembab. Nah, karena dia dikeringkan, kan dia menjadi fuels, bahan bakar. Satu. Yang kedua, terekspos ke oksigen. Nah, segitiga api itu kan ada bahan bakar, ada oksigen, ada pematik apinya. Kan tinggal pematik api aja lagi. Maka dia terbakar. Itu salah satu akibatnya kalau kita konversi, logging, disertai drainase. Jadi meningkatkan potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan, Pak. Betul. Jadi, ya tadi, karena selalu sudah terjadi kebakaran gambut itu, maka yang terjadi adalah supresinya. Itu sangat sulit, karena ada 3 tipikal kebakaran di gambut ini. Ada crown fires, dia hanya membakar vegetasi. Ada surface fires, dia membakar bagian permukaan. Tapi ada yang paling bahaya itu yang underground fires. Dia membakar di bawah permukaan. Ya. Bentar Pak Wamen, ini sangat menarik harus diketahui oleh sobat-sobat Gakum ya. Bagaimana ya jenis-jenis kebakaran ya hutan maupun lahan di ekosistem gambut. Ya. Pak Wamen menyampaikan ada 3 jenis api, Pak Wamen. Ini perlu diketahui. Mungkin dijelaskan kembali Pak Wamen, diingatkan ke teman-teman. Jadi yang tadi crown fire saya bilang itu ada kebakaran yang biasanya memakan tajuk di atas. Ya, tajuk-tajuk tegakan pohon yang sudah kering dan sebagainya. Karena pada musim kemarau itu kan biasanya ekstrim sekali panasnya. Jadi ada banyak tegakan-tegakan kayu mati, bahkan kayu hidup pun bisa terbakar. Itu crown fires. Nah, yang kedua tadi yang saya bilang surface fires. Dia membakar karena di gambut apalagi sudah mengalami degradasi. Akan banyak suksesi alami. Yang pertama itu adalah paku-pakuan biasanya ya. Seresah-seresah ya. Dan sebagainya. Ini juga menjadi fuel sebetulnya pada musim kemarau. Dan yang ketiga ada kebakaran yang memakan gambut sendiri di bawah sana, underground fires. Nah, yang underground fires ini paling berbahaya karena dia makan materi di bawah. Dan biasanya akan muncul asap. Asap itu kenapa dia muncul? Karena di sana dia sudah mendekati level air di bawah. Sehingga kalau kita bayangkan kita membakar kayu yang dalam keadaan basah ya, maka asap yang akan timbul yang terjadi. Nah, ini akan berhenti apabila dia sudah menyentuh level air kebakarannya di bawah ya. Nah, kita bayangkan musim kemarau apalagi sudah ada drainase, muka air gambut itu bisa sampai 2 meter di bawah turunnya ya. Sehingga itulah dia akan makan terus sampai. Nah, kita padamkan lewat atas misalnya. Kalau nggak membanjiri, titik api yang di bawahnya tidak akan pernah padam. Sama dengan kita menyiram atasnya, airnya cuma membasahi di atas, apinya masih di bawah, maka akan asap. Tapi itu perlu diketahui juga, ini sebetulnya bukan hanya asap. Ini partikel-partikel gambut yang terbakar naik ke atas yang disebut dengan PM2,5. Itu ya yang paling bahayanya. Jadi sebetulnya ya tadi drivernya karena itu ya kalau terjadi kebakaran sudah impact lanjutannya. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Pertama, cara kita mengatasi yang saya dulu sebut dalam kajian saya adalah melakukan restorasi ya. Restorasi paling utama di lahan gambutnya adalah memulihkan airnya tadi. Jadi kanal-kanal yang mendrain, yang menguras air, yang menyebabkan permukaan air di gambut turun, maka kita harus tutup. Nah, dulu saya memperkenalkan yang namanya pendekatan restorasi 3R. R yang pertama kita sebut dengan rewetting of peat.
atau drain pit, ya, rewetting of drain pit. Jadi membasahkan kembali gambut-gambut yang terdrainase melalui membangun infrastruktur pembasahan gambut. Infrastruktur pembasahan gambut itu ada sekat kanal, atau dulu bahasa lokalnya tabat, di Sumatera itu tebat, ya. Ada penimbunan kanal, jadi kawasan-kawasan konservasi. Untuk apa sih ada kanal itu? Harusnya ditimbun aja balik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membangun misalnya sumur-sumur pompa deep well dalam rangka mengatasi kekurangan air pada saat musim kemarau. Beta ini untuk pembasahan gambut. R yang kedua yang kita sebut revegetation. Bagaimana kita memulihkan vegetasi gambut yang sudah mengalami degradasi akibat drainase, akibat kebakaran itu. Tapi dia harus sequence caranya, ya. Jadi restorasi hidrologi atau tata airnya dulu, baru bisa direvegetasi. Tidak boleh dibalik-balik. Ya. Kemudian yang ketiga, R yang ketiga, revitalisasi sumber mata pencaharian atau revitalization of local livelihood. Itulah yang saya lakukan dulu di dalam disertasi saya di Queensland University dengan judul An Assessment of Successful of Restoration Drain Peatland in Central Kalimantan. Kurang lebih kira-kira begitu judulnya penelitian saya itu. Jadi saya melihat bahwa melakukan restorasi itu bukan pekerjaan yang pekerjaan yang latah-latahan, asal-asalan gitu. Jadi kalau kita bicara restorasi, pertama dulu yang kita lakukan adalah menganalisis driver degradasinya dari apa sih, yang tadi saya sampaikan ya, beberapa termasuk fires. Kemudian yang kedua yang kita harus lakukan adalah melakukan rencana restorasinya, perencanaannya dengan benar. Nah, restorasi gambut tadi kan ada air, ada vegetasi, bahkan ada sosialnya, ya. Nah, berikutnya adalah teknik restorasinya. Nah, tadi kalau teknik restorasi, pemulihan restorasi hidrologi gambut, ya tadi 3R itu, rewetting of peat itu, ya. Pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, sekat kanal, penimbunan kanal, dan lain-lainnya. Kemudian setelah kita lakukan restorasi, implementasi dari teknik restorasinya, yang kita lakukan adalah monitoring evaluasinya. Berhasil nggak yang kita lakukan ini? Kan begitu ya. Berhasil, hidrologinya pulih nggak, naik nggak muka airnya, stabil nggak, gitu. Kemudian indikator-indikator lainnya, setelah kita revegetasi, survival rate-nya berapa sih? Apa yang bertahan dan sebagainya, jenis apa dulu yang harus kita tanam sebagai pioneers, ya, di dalam daerah-daerah yang terdegradasi itu. Kemudian yang terakhir, stepnya adalah melakukan penilaian keberhasilan. Jadi kita melakukan penilaian keberhasilan restorasi gambut itu dulu hasil kajian saya bisa digunakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah yang disebut dengan direct comparison, perbandingan langsung antara gambut yang kita restorasi dengan reference site-nya. Di mana reference site itu kondisi aslinya atau minimal mendekati asli. Kita bandingkan nih, berhasil atau tidak tuh tercermin dari semua aspek-aspek hidrologi, aspek-aspek vegetasi dan lainnya itu kita cerminkan terhadap yang aslinya, reference site-nya. Dan yang kedua caranya disebut dengan direct comparison. Itu tadi direct comparison ya. Kemudian yang kedua itu trajectory analysis. Trajectory analysis itu kita bisa membuat analisis trajectory setiap tahun ya. Sepanjang tahun gitu loh. Tahun pertama kita tanam sekian, bagaimana sih perkembangannya, berapa survival rate-nya, di mana spesies yang bisa bertahan hidup, mana yang sesuai, hidrologinya seperti apa. Jadi dari tahun ke tahun kita perbandingkan, sehingga 2 hal itu cara-cara kita menilai keberhasilan gambut. Terima kasih Pak Wamen Aldo. Tadi Pak Wamen Aldo menjelaskan ini. Ini teman-teman harus tahu semua ini, bahwa kalau terjadi kebakaran ya di lahan gambut itu apinya kan sangat besar Pak ya, dan sulit dipadamkan karena dia paling tidak ada 3 jenis kebakaran yang terjadi, yaitu crown yang membakar pohon-pohon yang ada tanaman-tanaman di atas gambutnya, kemudian di surface-nya, yang di dalam. Yang di dalam ini yang paling sulit untuk dipadamkan. Jadi kita harus cegah nih kebakaran hutan dan lahan. Tapi Pak Wamen Aldo, sebelum saya bertanya ke beberapa pertanyaan lainnya, lebih baik kita minum kopi dulu Pak. Kopi dulu lah. Ya, kopi dulu. Ya, ini kopi sahabat Gakum. Sahabat Gakum ini penting kopi ya, Pak Wamen ya. Ini kenapa? Kopi ini ditanam dari
perhutanan sosial. Ya, ini merupakan program KLHK ya. Jadi dengan minum kopi samping menyehatkan badan, Pak Wamen ya. Iya, betul. Tapi juga kita membantu melestarikan kawasan-kawasan hutan kita melalui para petani kopi di perhutanan sosial. Ya, terima kasih. Kita coba minum dulu ya. Nanti baru kita tanya-tanya lagi Pak Wamen. Bagaimana ya keberhasilan kita ya di dalam melakukan upaya ya pengolahan kawasan hutan dan gambut. Sudah kita minum ini. Ya, saya minum. Enak sekali Pak Wamen. Saya minum dulu Pak Wamen. Kita dukung perhutanan sosial karena ini produk-produk dari kelompok perhutanan sosial yang ada di yang dibina oleh KLHK ya. Pak Wamen. Ya. Tadi Pak Wamen menjelaskan ya bagaimana kalau terjadi kebakaran gambut dan lahan, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan kalau gambut itu rusak melalui 3R, Pak. Ya, disampaikan reweting, revegetasi dan revitalisasi ya sumber kehidupan masyarakat ya. Ini 3R-nya bukan di Roy Rashrido, Pak ya. Bukan. Ini 3R-nya adalah reweting, revegetasi dan revitalisasi. Ya, itu Pak Wamen ya. Pak Wamen, saya ingin tanyakan, Pak. Selama hampir 10 tahun ini, KLHK terus memberikan perhatian yang sangat-sangat serius dan konsisten melakukan upaya-upaya dalam pengolahan gambut kita. Jadi kita tahu bahwa KLHK selama 10 tahun ini kan berhasil menurunkan ya tingkat deforestasi sangat signifikan, Pak. Ya, kita diakui oleh dunia bahwa KLHK berhasil ya melakukan upaya ya penanganan deforestasi dengan penurunan yang sangat signifikan. Samping juga kita mampu menekan ya kebakaran hutan dan lahan. Ya, masih terjadi tapi kita bisa mengendalikan ya, dan upaya-upaya terus dilakukan, dan kalau ini secara konsisten kita lakukan ke depan akan pasti dengan hasil kinerja yang lebih baik, Pak. Masuk juga kan kita melakukan restorasi lahan-lahan gambut, Pak Wamen. Menurut Pak Wamen ya, dari langkah-langkah berbagai langkah upaya yang sudah dilakukan KLHK sehingga KLHK bisa menekan laju deforestasi ya, kemudian kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga mampu melakukan restorasi lahan-lahan gambut. Ini kunci keberhasilannya apa, Pak Wamen? Baik, terima kasih. Pertama, ya saya baru terlibat di KLHK kurang lebih 5 tahun lah ya. Jadi 5 tahunnya saya sebelumnya di Badan Restorasi Gambut. Tapi kan ngurusin gambut juga, ya, Pak. Karena ngurus gambut ya, di deputi saya sebagai deputi konstruksi operasi dan pemilihan di Badan Restorasi. Ngurus kebakaran hutan, lahan dan juga. Sama. Iya, jadi keberhasilan faktor keberhasilan pertama yang saya lihat adalah karena adanya koreksi kebijakan dan regulasi. Jadi pertama misalnya kita permanenkan ya moratorium di tahun 2019. Jadi tidak boleh lagi mengkonversi hutan primer dan gambut, kan itu satu. Yang kedua, di samping koreksi kebijakan dan regulasi itu, kita sudah menemukan cara-cara secara strategik dan juga action di lapangan di dalam mengatasi masalah deforestasi misalnya. Pertama lewat bagaimana di konsesi-konsesi kehutanan khususnya yang misalnya HPH dulu ya, kita menerapkan dan meminta mereka untuk menerapkan yang namanya sustainable impact logging, melakukan teknik silviculture dan seterusnya. Dan yang ketiga, karena tadi faktor deforestasi juga diakibatkan kebakaran hutan dan lahan ya, tidak semata-mata karena ditebang secara terpusat, tapi akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, khususnya di lahan gambut kita berhasil tadi merestorasi pendekatan. Jadi kalau kita mau mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut, maka tadi kita pulihkan airnya dulu. Kita kembalikanlah gambut itu kepada istilah saya itu kodrat aslinya, selalu basah dan lembab sepanjang tahun dengan membangun infrastruktur pembasahan gambut, revegetasi dan revitalisasi tadi, sehingga gambut itu tetap basah dan lembab. Kebakaran bisa kita kurangi. Ketiga, ya tadi berimplikasi kepada berkurangnya deforestasi karena akibat kebakaran hutan. Yang keempat, tentu upaya-upaya pemerintah melalui penegakan hukum.
Kan saya selalu bilang bahwa Gakum itu adalah garda terdepan untuk menyelamatkan hutan kita yang tersisa. The last resort. Ya. Siap Pak Wamen. Itu harus dilakukan oleh Gakum dan para sahabat Gakum di depan. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, maka ya tadi hutan kita yang tersisa bisa mengalami keterancaman. Karena inilah menurut saya upaya-upaya penegakan hukum ini harus dilakukan secara long term, konsisten, dan ya tidak boleh pandang bulu. Ya, harus dilakukan dengan baik gitu ya. Kemudian yang berikutnya, keberhasilan kita itu juga karena ya kemampuan kita tadi melakukan pemulihan, melakukan penanaman kembali kawasan-kawasan yang terdegradasi gitu ya. Dengan upaya-upaya ya tadi di gambut lewat pemulihan vegetasinya, di non gambut kita lakukan lewat penanaman yang bersifat terencana dengan baik dan seterusnya dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat. Berikutnya juga kemampuan kita mengurangi deforestasi itu karena adanya program perhutanan sosial. Ya, dulu kan akses kelola masyarakat untuk mengelola hutan ini kan sangat terbatas. Kita lebih banyak kita lebih banyak pro kepada usaha besar. Nah sekarang rakyat juga lewat program perhutanan sosial kita berikan hak mengelola hutan, bahkan targetnya 12,7 juta hektar ya, yang mau kita alokasikan untuk masyarakat se-Indonesia ini sampai tahun 2024 bulan Juli ini sudah hampir 7 juta hektar yang kita berikan kepada masyarakat di dalam skema perhutanan sosial. Skema perhutanan sosial itu ada hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemitraan. Nah, skema-skema inilah di mana masyarakat kita berikan mengelola kawasan hutan dengan jangka waktu 35 tahun, bahkan bisa diperpanjang 35 tahun berikutnya. Kalau hutan adat ya kita berikan kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan itu. Nah, kemudian yang berikutnya sebenarnya faktor yang mengurangi deforestasi itu ya karena kita juga menerapkan tadi misalnya di dalam produksi kayu kita menerapkan SPLK ya. Ya di dalam sertifikasi produk-produk kayu kita lakukan lewat SPLK. Bahkan kita melakukan perjanjian dengan Eropa dan Inggris lewat FLEGT PPA namanya, yang kita harapkan bahwa semua kayu-kayu yang kita produksi di dalam negeri maupun kita ekspor luar negeri berasal dari sumber-sumber yang legal dan bisa dilacak balak dan seterusnya. Dan itu saya kira yang menjadi faktor penyebab kita mampu mengatasi deforestasi sehingga bisa menurun. Ya, dengan tajam. Terima kasih Pak Wamen Aldo. Tadi sobat-sobat Gakum sudah mendengar penjelasan dari Pak Wamen Aldo yang begitu semangatnya menjelaskan berbagai upaya yang sudah dilakukan KLHK ya di dalam upaya untuk mengatasi deforestasi, kebakaran hutan dan lahan. Saya melihat kenapa Pak Wamen Aldo ini punya semangat yang kuat karena beliau ini ya semangatnya seperti tentara, Pak. Gitu. Karena Bapak kan lahir 5 Oktober, Pak. Iya, betul. Jadi, Bapak punya semangat 45 beliau ini. Jadi, ini penting ya, Pak Wamen Aldo, karena sobat-sobat Gakum harus tahu bahwa Pak Wamen itu sangat concern ya, berkaitan upaya-upaya ya, pelestarian lingkungan, kemudian juga hutan, ya, yang selama ini menjadi concern KLHK. Pak Wamen Aldo, karena kan sobat-sobat Gakum ini banyak bekerja di lapangan, ada juga para aktivis-aktivis lingkungan, ya, kemudian juga teman-teman dari generasi milenial dan Gen Z atau Gen Z, ya, ada pesan-pesan khusus Pak atau quotes lah buat mereka, ya, karena kita harapkan ya mereka juga terus bersemangat seperti semangatnya Pak Wamen Aldo. Terima kasih. Saya jelasin dulu. Dulu ada mispersepsi. Menjaga hutan itu seolah-olah kita hanya menjaga tegakan kayu yang bisa dijadikan uang kan? Artinya tegakan ekonomis. Kita lupa bahwa ekosistem hutan itu menyajikan jasa ekosistem macam-macam yang bisa dinikmati oleh manusia, makhluk hidup lainnya, bahkan lintas negara.
Jadi contoh saya bilang jasa ekosistem karbon tadi. Gambut kita menyimpan karbon yang luar biasa di tadi yang satuan hidrologis 24 juta hektar itu kurang lebih 39 sampai 55 miliar ton karbon yang tersimpan di situ. Itu artinya penting untuk mengendalikan perubahan iklim. Mengendalikan perubahan iklim itu benar dinikmati oleh semua orang, gitu kan? Kalau iklimnya termasuk di dunia juga, termasuk di dunia, ya. Itu satu. Kedua, gambut tadi ya, kita bicara gambut aja deh. Nyimpan air tawar yang luar, gudang air tawar. Nah, ini kalau habis karena gambutnya terdegradasi, karena gambutnya hilang, berarti kita hilang sumber kehidupan. Satu, ya. Salah satu sumber kehidupan. Siapa yang bisa bertahan hidup di muka bumi ini tanpa air tawar? Banyak orang bisa bertahan hidup tanpa BBM, bahan bakar minyak. Bisa jalan, bisa naik sepeda, betul nggak? Tapi kalau air habis, nggak ada yang bisa bertahan hidup. Makanya ada dulu apa ya istilahnya, kalau tinggal satu pohon yang tebang, kemudian tinggal setitik air yang diminum, maka Anda baru sadar bahwa tumpukan uang itu nggak punya arti apa-apa. Ya kan gitu. Nah, pesan saya kepada anak muda, kemudian sahabat Gakum, kita menjaga hutan ini bukan berarti kita hanya melihat untuk kepentingan kayu, tapi kepentingan jasa ekosistem yang lebih luas, termasuk di dalamnya biodiversity. Ya, biodiversity unik kita seperti orang utan, proboscis monkey itu atau apa namanya, bekantan ya, monyet Belanda kalau bahasa kita ya. Kemudian ada harimau, gajah dan sebagainya. Ini suatu keunikan ya yang tidak dimiliki oleh negara lain itu ya. Dan mereka ini masing-masing punya peran juga. Orang utan kadang-kadang ya, orang kan nggak tahu nih orang utan, hanya melihat dia sebagai satwa gitu ya. Padahal saya bilang peran orang utan itu pertama sebagai agen penyebar benih, seed dispersal system. Karena dia kan makan biji-bijian, buah-buahan, terus nanti dia beol kemana-mana, jatuh ke lantai hutan, jadi bibit. Jangan-jangan orang hutan lebih sukses merehabilitasi hutan daripada manusia. Karena dia nggak mengatasi akses kan? Karena ya, kalau kita kan masuk ke hutan sana banyak terbatas akses, ngangkut bibit juga nggak. Kalau orang hutan kan satu individu orang hutan jelajahnya sampai 5 km persegi. Kita bayangin. Kedua, dia menjaga kesehatan ekosistem hutan. Dia makan pucuk-pucuk muda dan sebagainya. Dia menyebabkan hutan itu tambah sehat dan sebagainya. Tentu untuk kehidupan. Jadi sekali lagi anak muda, sahabat Gakum dimanapun, terus menjaga hutan itu, melindungi hutan, itu artinya kita terus menjaga kehidupan di bumi ini. Termasuk kehidupan kita-kita. Karena itu anak-anak milenial, generasi Gen Z atau Z dan sebagainya, pesan saya belajarlah lebih dalam tentang bagaimana hutan itu dan segala ekosistem services atau jasa ekosistem yang dia tawarkan, supaya kita sama-sama menjaga ini untuk kehidupan kita saat ini dan generasi yang akan datang, tidak hanya untuk kehidupan manusia tapi juga kehidupan satwa ya dan lain-lain yang ada di ekosistem hutan itu. Mereka juga berhak untuk survive, mereka juga berhak ada di sana karena itu bagian dari kehidupan mereka. Artinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, karena manusia itu adalah ciptaan yang paling berakal budi, maka manusia sebenarnya punya tanggung jawab lebih untuk menjaga itu, untuk keberlanjutan ciptaan Yang Maha Kuasa di muka bumi ini dan keberlanjutan di generasi yang akan datang, termasuk di dalamnya seluruh makhluk hidup. Ya. Terima kasih Pak Wamen. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang dengan Wamen LHK, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Dr. Aldo, mungkin kita minum dulu kopinya, Pak. Oke, kita minum lagi ya. Minum kopi karena seruput kopi nih. Ya. Karena tadi kita jelaskan, meminum kopi ini juga bagian upaya untuk menyelamatkan hutan kita, ya, karena kita mendukung kerja-kerja penyelamatan hutan dilakukan oleh petani-petani perhutanan sosial, Pak Wamen ya. Sobat-sobat Gakum, tadi kita sudah mendengarkan ya berbagai hal langsung dari Bapak Wamen Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Bapak Dr. Aldo Dohong. Jadi hutan gambut itu merupakan salah satu solusi ya
untuk menghadapi 3 krisis dunia yang saat ini, Pak Wamen ya. Tadi krisis berkaitan perubahan iklim, kelautan gambut kita punya peranan penting. Polusi juga, termasuk juga kehilangan biodiversity. Kalau kita bisa menjaga hutan kita, merawat hutan kita, menjaga ekosistem mangrove kita, maka kita menjadi bagian daripada orang-orang yang terlibat dalam penyelamatan ya, dunia ini dari ancaman 3 krisis, Pak Wamen ya. Iya, kita bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Itu yang menarik. Pak Wamen sampaikan, kita harus menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian daripada masalah dari krisis, 3 krisis yang dihadapi dunia saat ini. Yaitu krisis perubahan iklim, krisis berkaitan dengan polusi ataupun pencemaran, dan krisis berkaitan dengan kehilangan biodiversity. Terima kasih Sobat-Sobat Gakum, kita akan bertemu pada kesempatan yang lain lagi bersama dengan tokoh maupun narasumber yang sangat-sangat menarik. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih.